Hai semuanya, welcome back my YouTube channel. Oke, hai adik semua, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kakak akan membahas soal TKB atau tes kemampuan belajar. Oke, mungkin adik-adik baru mendengar tes TKB ya. Ini khusus untuk jalur SMUP 4 karena soal ini dibikin oleh PTN-nya langsung gitu. Nah, jadi soal ini mengkombinasikan antara pemahaman bacaan, berpikir logis dan analitis, serta ada juga nanti soal tentang figural, ada juga soal tentang numerik dan pemahaman bacaan. Oke, untuk total soalnya itu adalah 110 soal, jadi adik-adik harus bisa memaksimalkan waktu dengan mengerjakan soal-soal seperti itu ya. Hampir mirip juga dengan TPS, tapi bedanya itu di matematika dasarnya. Jadi kakak akan membahas soal tersebut part 1 dan part selanjutnya. Silahkan aja nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan informasi dari kakak. Dan oke adik, sebelumnya kakak udah pernah bahas juga soal SNMPTN Barat dan soal mandiri lainnya seperti USU, SIMA UI, UGM, dan silahkan aja cek playlistnya di soal-soal masing-masing PTN. Oke adik, tanpa berlama-lama yuk kita latihan soalnya. Sediakan pena dan bukunya juga ya. Dan jangan lupa support kakak dengan like, komen, dan subscribe, dan share juga ke media sosial lainnya. Oke, let's check it out. Oke adik, kita masuk ke soal yang pertama. Kita bahas dulu deh yang figural ya. Nah, atau disebut juga dengan gambar di sini ya. Oke, coba perhatikan gambar pola pertama ini ya. Di sini sepertinya bentuknya cermin ya kan? Nah, cermin datar kan di sini persegi 4 juga, yang kotak-kotak yang kecil ini, dan yang di sebelah sininya juga yang persegi panjang yang besarnya. Berarti pola yang di sebelah kanan harus sama dong sama pola yang di sini, ya kan? Nah, kalau di sininya bentuk cermin berarti di sininya harus kotak-kotak juga ya. Kayak gini. Persegi 4. Oke. Berarti di sininya ada juga persegi panjangnya. Dan di sini juga harus bentuknya segitiga. Oke, jadi gambar yang mirip sama itu adalah yang mana? Yaitu option C, D saja. Nah, bedanya sekarang kita perhatikan di sini, yang untuk yang nomor 1 tuh ada lingkaran ya. Berarti untuk pola yang keduanya harus juga ada lingkaran. Berarti lingkarannya di mana Kak? Lingkarannya di bagian sininya ya. Sini. Gitu. Oke? Nah, jadi jawabannya benar itu adalah option D. Oke, gampang ya adik. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini juga gambar. Coba adik lihat polanya. Jadi di sini kita harus cepat juga nih memahami polanya apa. Udah dapat polanya? Kalau udah yuk kita bahas. Nah, ini kan segitiga ya. Segitiga habis itu yang di bagian sini itu dia persegi panjang, berarti persegi panjang yang dibagi di sisi diagonalnya itu dibagi 2. Oke. Dan dia ada asiran. Berarti untuk yang bagian sini tuh karena ini adalah bentuknya seperti ini, otomatis kan harus yang ada memenuhi ini juga. Berarti di sininya yang ada asiran juga. Nah, yang ada asiran cuma yang option A, option C, option E. Nah, lalu di sini kan bentuknya persegi 4 ya, dan di sini adalah segitiga. Otomatis kalau di sininya persegi 4, sebelah kanannya harus segitiga juga di sininya. Dan segitiganya harus berasir di nomor 2-nya. Gitu. Bisa? Berarti yang lebih tepat itu jawabannya adalah option yang C ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya adik-adik. Nah, di soal nomor 3 itu ada huruf ya. Atau anggaplah ini huruf. Kalau kita lihat nih di yang unsur Z ini ya, atau huruf Z ini dia terbentuk dari 3 garis yang berhubungan. Berarti 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ternyata yang nomor 3 itu juga 3, ternyata juga 3 baris. Dan yang nomor 4 cuma 2, berarti ini beda sendiri ya.
Dan yang nomor 3 itu terbentuk dari 3 baris juga. Jadi pola yang berbeda ini 3 baris yang berhubungan, ini juga 3, ini 2, ini 3. Jadi yang tidak sesuai dengan pola nomor 3 itu adalah yang option D. Jadi jawaban yang salah adalah option D-nya. Bisa? Gampang ya. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, adik-adik bisa lihat nih, ini adalah segi berapa nih? Segi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, persegi 5. Jadi semuanya juga persegi 5. Bedanya ini ada 1 garis, ini ada 2 garis, ini ada 3 garis. Berarti kan garisnya ditambah dong, setiapnya tambah 1, dan tambah 1 gitu. Berarti yang ada garis 4 yang mana? Yang option yang C sama yang D doang. Berarti yang ininya langsung adik-adik blacklist. Lalu lihat pula, ini persegi 4 yang tidak berwarna. Ini persegi 4 yang berwarna hitam, tidak berwarna. Berarti selanjutnya adalah berwarna hitam. Jadi jawabannya adalah option D. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 5, coba adik-adik perhatikan, ini ada kuadran ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, adik lihat di sini dia terletak di bagian kiri atas ya. Ada segi 3 berwarna hitam, lalu dia berpindah ke bawah yang bagian sininya, dan dia juga berpindah lagi ke bagian kanan bawahnya yang sini. Otomatis dia akan juga berpindah ke kanan atas. Jadi yang ada kanan, oh ternyata semuanya kanan atas. Nah, sekarang kita perhatikan ini warnanya hitam, ini putih, hitam, putih. Berarti kita lihat yang berwarna putih. Jadi yang ini salah, ini salah, ini salah. Yang benar tuh antara B sama C. Lalu ada perhatikan ini kan ada segi 3 ya, berarti ada 3 garis yang berhubungan. Kalau ini ada 4, kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan selebihnya harusnya ada 6 baris dong, 6 baris yang berhubungan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya option B. Kalau adik-adik nggak memperhatikan secara jelas, pasti adik-adik menjawab option C. Kenapa? Option B ini hampir sama bentuknya, cuma ini ada 5 baris, ini ada 6 baris, tapi kan hampir sama kalau adik-adik tidak fokus melihatnya. Oke? Nah, jadi jangan sampai adik-adik menjawab option C yang ini ya, ini salah ya. Jadi jawabannya adalah option B. Oke, ternyata udah sampai 5 soal untuk soalnya figural. Jadi ada 2 PR atau 2 soal yang harus adik-adik jawab, dan silakan kerjakan dan ditulis di kolom komentar ya untuk menguji kemampuan adik-adik. Nah, selanjutnya kakak akan membahas 5 soal juga tentang kemampuan dalam numeriknya gitu, atau disebut dengan deret. Nah, di sini ada deret. Oke, kakak tulis ulang aja ya. Di sini ada 4, lalu ada 12, lalu ada 28 dan 60, 124 dan 252. Nah, coba perhatikan nih, ini kira-kira polanya gimana? Oke, coba lihat. Ini polanya tuh 1 ya. Berarti di sini sepertinya iya. Oke, ini ke sini. Nah, jadi kita perhatikan antara 4 sama 12 tuh kira-kira dia harus diapain atau bagaimana polanya? Dengan penambahan 8. Nah, 4 tambah 8 12, berarti di sini 12 ke 28 berarti selisihnya ada berapa ya kira-kira? 16. Berarti ini polanya dengan kali 2 dong ya. Nah, kalau ini dikali dengan 2, otomatis di sininya penambahan dengan berapa? Dengan 32. Oke, kali 2 lagi. Berarti ini penambahannya dengan penambahan 64. Ke 252 berarti dikali 2 juga dong ya. 64-nya berarti ini ditambah dengan 128. Bisa adik-adik. Nah, selangkah selanjutnya di sini juga dikali 2, berarti ini ditambah dengan 256. Jadi di sini tuh jawabannya adalah 508. Oke. Jadi jawabannya benar adalah option B. Bisa adik? Bisa dong ya. Next, soal berikutnya di sini juga ada deret, di mana deretnya itu dari nilai setengah ya. Habis setengah ada 1, 1, 3, 9, 13, 65, 71. Kalau kita tulis ulang di sini
1/2, lalu ada 1, 3, 9, 13, 65, 71 dan habis. Nah, di sini kalau adik-adik lihat ini juga polanya 1 ya. Ini bisa dilakukan dengan penambahan 1/2. Jadi 1/2 tambah 1/2 adalah 1. Oke, kita kasih dengan warna yang berbeda ya biar lebih jelas. Oke, berarti kalau ini 1 dengan 1 bisa dikali dengan 1. Nah, 1 dengan 3 bisa dengan ditambahkan dengan 2. 3 ke 9 bisa dengan dikali 3. 9 dengan 13 bisa dengan ditambahkan 4. Oke, berarti di sini tuh kali tambah kali berarti polanya ya. Berarti dia berurutan. Kalau di sini udah tambah berarti ini dikali dengan 5. Oke, karena 13 kali 5 adalah 65. Lalu di sini kalau udah kali berarti tambah 6. 65 tambah 6 adalah 71 dan dikali lagi lanjutan di sini 71 kali 7 adalah sekitaran 497. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah option C. Oke, gampang adik-adik. Oke, kita lanjutkan next soal berikutnya. Di sini ada angka juga 4, ada 5, ada 11, ada 13, ada 25, ada 29 dan ada 46. Nah, di sini adik-adik juga harus perhatikan polanya. Oke, berarti di sini ada 2 pola dan dia lompat 2 kayaknya. Ini ke sini, ini ke sini. 11 ke 25, 25 ke 46, berarti 5 ke 13, 13 ke 29, 29 ke apa? Nah, jadi dia tuh ada 2 pola ya. Oke, 4 ke 11 itu bisa kita lakukan dengan penambahan angka 7 ya, 7. 11 ke 25 bisa kita penambahan angka 14. Oke, berarti kali 2 semua ya, berarti 14 tuh berarti di sini tambah 28 dong ya. Berarti 25 tambah 28 adalah ini tuh penambahan 7 ya, tambah 7. Di sini harus tambah 7. Nah, berarti ini harus diganti 21 berarti. Bisa adik-adik? Nah, kita lihat juga 5 ke 13 dengan penambahan 8, 13 ke 29 dengan penambahan 16. 16 ditambah dengan 8 itu adalah penambahan dengan 24. Berarti 24 tambah 29 adalah 53. Oke, dapat deh jawabannya, yaitu option D. Oke, gampang ya adik. Next, kita lanjutkan soal berikutnya. Di sini ada angka lagi ya. Ada angka 4, ada angka 8, 13, 21, 34, lalu ada 55, ada 89 dan ada 144. Oke, kita juga harus memperhatikan polanya. Nah, adik-adik bisa lihat nggak di sini kira-kira polanya apa? Oke, maaf, ini 5 ya, 5. Nah, ini pakai deret Fibonacci ya, penjumlahan 2 angka sebelumnya. Berarti kalau kita 5 kita tambahkan dengan 5 kita tambahkan dengan 8 itu 13 ya. Lalu 13 berapa lagi ya? Nah, 8 ditambah 13 itu 21 dan 13 tambah dengan 21 adalah 34. 21 tambah 34 adalah 55. 55 tambah 34 tadi adalah 89 dan 55 tambah 89 adalah 144. Jadi 89 ditambah dengan 144 itu adalah 200 berapa ya? 233. Oke, ini jadi jawabannya itu adalah option D. Oke, next soal terakhir. Nah, ini juga ada deret lagi ya, kita tulis ulang. 168, 161, 164, 82, 75, 78, 39, 32 dan selanjutnya.
Oke, berarti kira-kira ini pakai apa polanya adik-adik? Nah, ternyata angkanya itu tidak jauh berbeda. Berarti ini kalau kita perhatikan 168 dengan 161 kan itu ada pengurangan 7, ya kan? Lalu 161 dengan 164 itu dilakukan dengan penambahan 3. Gitu. Dan 164 ke 82 itu dibagi dengan 2. Oke, berarti 85 ke 75 itu adalah pengurangan, oh iya, pengurangan 7. Oke, kita batasi dulu. Berarti ini deretnya kurang 7 tambah 3 dan dibagi dengan 2. Berarti ini ditambah 3. Oke, berarti ini dibagi dengan 2. Oke, udah selesai. Nah, berarti deret selanjutnya ini diulang lagi dengan 7. Berarti ini di sininya untuk mendapatkan hasil di sini dilakukan dengan ditambahkan dengan 3. Berarti tambah 3 ini kira-kira berapa? Kita lanjutkan, berarti 32 ditambahkan dengan 3 adalah 36. Jadi 32 tambah 3 35 ya. Oke, maaf, berarti jawabannya adalah option D. Nah, soal nomor ini ya. Ini ada 2 soal PR juga. Jadi adik-adik kerjakan 2 soal figural dan 2 soal numerik. Balasnya di kolom komentar aja. Oke, aku doain adik-adik lulus di PTN favoritnya masing-masing ya. And jangan lupa untuk follow Instagram aku juga dan Twitter dan TikTok aku juga. Oke, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat dan aku akan membahas lagi soal tentang berpikir logis dan analisis. Sekian informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.